Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tercurah bagi baginda Rasulullah SAW, Nabi termulia dan penutup, yakni Nabi Muhammad SAW. Begitu juga bagi keluarganya, para sahabatnya, dan sekalian kita para pengikut setianya hingga akhir zaman. Berhubungan badan dengan istri termasuk bagian dari memberi nafkah batin. Bahkan berhubungan badan dengan istri dikategorikan sebagai jihad fisabilillah dalam konteks tertentu. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang dikemukakan oleh Hujjah al-Islam Imam Abu al-Ghazali. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa sesungguhnya seorang suami yang menggauli istrinya maka akan dicatat baginya pahala menggaulinya sebagaimana pahala anak laki-laki yang memerangi musuh di jalan Allah. Dari sini saja kita bisa mengetahui bahwa hubungan badan suami istri memiliki pahala yang sangat besar, seperti pahalanya anak laki-laki yang berjihad di jalan Allah. Namun persoalannya tidak hanya sampai di sini saja, sebab ternyata ada juga pasangan suami istri yang dalam berhubungan badan terlebih dahulu menonton film-film porno untuk menambah gairah dan keintimannya. Lantas bagaimana sebenarnya pandangan para fuqaha dalam menanggapi kasus ini? Ada pendapat yang mengatakan bahwa melihat film porno bagi pasangan suami istri diperbolehkan. Pandangan ini dirujukan kepada apa yang dikemukakan oleh Syahibuddin Al-Qalyubi. Beliau berpendapat bahwa haram melihat sesuatu dari anggota badan perempuan ajnabiyah, meskipun itu sudah terpisah darinya, seperti kuku atau rambut kemaluannya. Keharaman melihat ini juga meliputi melihatnya dari balik kaca atau kain tenun yang tipis atau dalam air yang jernih. Namun jika melihat sosok yang terpantul dari dalam air atau cermin, tidaklah diharamkan walaupun disertai dengan syahwat. Kesimpulannya bahwa haram melihat sesuatu dari anggota badan perempuan ajnabiyah meskipun dipisahkan, seperti kuku, rambut kemaluan, bulu ketiak, darah bekam, darah yang keluar dengan cara membelah pembuluh darah, vena, bukan semisalnya air kencing seperti air susu, dan yang menjadi pegangan itu pada apa yang dipisahkan pada saat waktu pemisahan. Karenanya haram apa yang terpisah dari perempuan ajnabiyah meskipun sudah pernah dinikahi, dan tidak haram apa yang dipisahkan dari istrinya sekalipun suaminya memisahkannya. Melihat dalam konteks ini termasuk melihat sesuatu dari anggota badan perempuan ajnabiyah dari balik kaca atau air tenun yang tipis atau air yang jernih, dan terkecualikan dari melihat aurat perempuan ajnabiyah adalah melihat sosok yang terpantul dari dalam air atau cermin. Jadi menurut kalangan yang memperbolehkan melihat film porno bagi pasangan suami istri, ada pada dasarnya mereka mengilhakkan dengan melihat sosok yang terpantul dari dalam air atau cermin, di mana menurut Syahibuddin Al-Qalyubi hal ini tidak diharamkan kendati pun menimbulkan syahwat. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi sahabat yang masih bergabung dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, dan jangan lupa di like. Namun pandangan ini tidak serta-merta bisa diterima begitu saja tentunya, sebab ada pendapat lain yang menyatakan bahwa melihat sesuatu seperti mahram atau selainnya selain istri jika menimbulkan syahwat adalah haram.
Bahkan keharaman ini menurut Ali Asy-Syibrmalisi mencakup juga keharaman melihat benda-benda mati al-jamadat. Adapun melihat sesuatu al-mansyur alaih seperti mahram dan selainnya selain istri dan budaknya secara pasti adalah haram. Dalam hal ini Asy-Syibrmalisi menyatakan bahwa keumuman keharaman ini meliputi benda-benda yang mati, karenanya haram melihat benda-benda mati tersebut dengan disertai syahwat. Dengan mengacu kepada pandangan yang kedua, maka menonton film porno bagi suami istri adalah haram. Sebab melihat benda mati saja jika disertai dengan syahwat ini hukumnya haram, apalagi melihat film porno. Sebenarnya masih banyak cara-cara lain yang diajarkan Islam untuk menambah gairah seksual pasangan suami istri, seperti melakukan cumbu rayu dan ciuman sebelum melakukan hubungan badan dan lain-lainnya. Karenanya kami lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Bagi pasangan suami istri yang mengalami masalah seksual, maka sebaiknya bersikaplah saling terbuka. Bicarakan baik-baik dengan pasangan, dan jika memang perlu berkonsultasilah kepada ahlinya. Nah, sahabat Takwa Channel yang dirahmati Allah, terima kasih telah menonton video ini. Kami doakan semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dan jika saat ini ada yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dan semoga senantiasa dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Silahkan like jika Anda suka, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.